Pemirsa, terlilit utang, seorang anak nekat mencuri mobil milik orang tuanya. Pelaku yang seorang pengangguran ini bahkan sudah belasan kali mencuri kendaraan orang tuanya. Inilah detik-detik rekaman CCTV tersangka AAN mencuri mobil milik orang tuanya yang berada di tempat parkiran di Jalan Cepu, Surabaya, Jawa Timur. Kejadian ini bermula saat tersangka 30 tahun seorang pengangguran warga Margoda di Surabaya meminta uang kepada orang tuanya untuk membayar hutang dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Namun permintaan hutang tersangka tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Tersangka merasa jengkel dan sakit hati sehingga ia nekat mencuri mobil minibus milik orang tuanya. Hasil penyidikan polisi terhadap tersangka, ternyata tersangka sudah 15 kali mencuri sepeda motor milik orang tuanya, namun saat itu orang tuanya masih memaafkan dan tidak lapor polisi. Itu punya orang tua? Iya. Punya orang tua. Kamu pernah ngambil di luar dari orang tua? Tidak pernah. Kenapa Mas pilih orang tua? Ya soalnya kalau habis kan bisa pulang. Unit reskrim kami berhasil melakukan penangkapan dan sekarang dilakukan penahanan sehingga tersangka dikenakan pasal 363 yaitu pencurian dan pemberatan yang mana barang ataupun barang bukti yang dicuri adalah kendaraan roda 4. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Bisa puluhan pencari pekerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat datangi rumah seorang penyalur tenaga kerja karena tidak kunjung dipekerjakan di salah satu perusahaan yang telah dijanjikan. Bahkan para pencari kerja ini sudah membayar sejumlah uang hingga 14 juta rupiah agar dapat diperjakan. Ada baru, lu ngaku orang sini katanya tuh ke dia awalan. Hei, saya orang sini. Orang sini mana? Orang sini bukan orang bukan bukti lu. Lu mau tarik kampung gua. Puluhan pencari kerja datang ke rumah seorang penyalur tenaga kerja LPK Januar Persada Nusantara di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekarpukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lihatin gua melotot-melotot. Siapa? Mereka meminta kejelasan ke penyalur kerja karena sudah hampir 1 bulan belum dipekerjakan di salah satu perusahaan seperti yang sudah dijanjikan. Bahkan diketahui, para pencari kerja ini sudah membayar 4 juta hingga 14 juta rupiah per orang ke yayasan. Total, lebih dari 21 orang pencari kerja merasa tertipu dan ingin uangnya dikembalikan. Saya sendiri sih 6 juta, terus termasuk sama teman-teman saya itu 18 juta, terus ada yang 4 juta juga, berarti 22 juta. Belum, masih banyak Pak korban lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah terus ini dijanjikan untuk PT perusahaan apa yang dijanjikan masuk kerja? PT Media. PT apa Bang? PT Media. Nah terus untuk hasil hari ini Bang, gimana kelanjutan Bang? Nggak ada kelanjutan sampai saat ini Pak. Dulu saya itu dijanjikan waktu tanggal 10 Juni. 10 Juni itu katanya masuk kerja itu tanggal 12 Juni. Tapi sampai saat ini tidak ada titik temu dan tidak ada kelanjutan. Kini, dugaan kasus penipu tenaga kerja tersebut masih dalam penyidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Ya, berawal kenalan melalui Instagram, warga Penungkelan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat diduga dibawa lari seorang pria sejak hari Minggu lalu. Kepergian korban dan terduga pelaku sempat rekam kamera pengawas milik warga. Inilah potongan rekaman video warga saat Ririn Dwi Cahyani, gadis usia 18 tahun, pergi dengan seorang pria yang mengaku bernama Muhammad Furqon Alvino alias Furqon alias Alvin. Menurut penuturan Teti Mulyani, ibu Ririn, sebelum hilang anaknya didatangi Alvin yang kemudian meminta izin mengajak anaknya pergi. Keluarga tidak curiga karena Alvin meninggalkan tas berisi baju, sepatu, dan sandal di rumah mereka di Pedongkelan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun hingga Minggu malam, Ririn dan Alvin yang mengaku tinggal di Cibinong, Bogor dan bekerja sebagai sales pakaian di kawasan Jakarta Pusat tidak menunjukkan batang hidungnya.
Teti sempat menghubungi sang anak namun nomor teleponnya sudah tidak aktif. Keluarga pun mencari tahu siapa sebenarnya Alvin melalui pencarian di media sosial. Alvin memiliki ciri ada bekas luka di dekat kelopak mata sebelah kanan dalam. Fisiknya orangnya sih oke lah, kalau untuk badan, kaki sama tangan saya lihatnya ya hitam lah ya. Tapi kalau untuk muka dia bersih, jadi bilang jelek enggak, ya lumayan lah, ganteng, hidungnya juga dia mancung kok. Cuma di sini dia di bawah mata sebelah kiri sini hidungnya ada bekas luka. Dia kesini kan pakai kacamata hitam juga ya. Keluarga berharap Alvin segera mengembalikan anak mereka. Kasus hilangnya Ririn yang sudah memasuki hari keempat ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Resort Metro Jakarta Barat. Pemirsa, seorang suami diamankan polisi karena menganiaya anak, istri, dan menantunya dalam kondisi mabuk di Makassar, Sulawesi Selatan. Keributan menarik perhatian tetangga hingga pelaku jadi bulan-bulanan warga. Polisi menangkap seorang pria yang sedang dalam kondisi mabuk di Jalan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Pria ini sebelumnya sempat dihakimi warga karena menganiaya anak, istri, dan menantunya. Salah seorang warga bahkan terluka saat berusaha melerai keributan antar keluarga itu. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku pulang ke rumah dalam kondisi mabuk. Ia cekcok dengan istrinya dan berujung penganiayaan. Anak tiri dan menantu korban berusaha melerai namun turut menjadi sasaran. Keributan itu menarik perhatian tetangga namun pelaku terus mengamuk hingga ia pun menjadi bulan-bulanan warga. Ya, dari informasi yang kami peroleh bahwa pelaku dalam pengaruh minuman keras sempat berselisih paham dengan keluarganya dan anak tirinya, mengakibatkan terjadinya penganiayaan sehingga kami turun ke lokasi dan mengamankan yang bersangkutan dan membawanya ke Polsek Makassar. Keluarga yang bertikai ini akhirnya berdamai di Polsek Makassar dengan membuat pernyataan di hadapan petugas kepolisian. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 oknum anggota polisi dari Polres Nunukan, Kalimantan Utara diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Keempat oknum tersebut telah diamankan tim Mabes Polri. Diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, 4 oknum anggota polisi yang bertugas di wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara diamankan tim Mabes Polri. Keempat oknum anggota polisi dari Polres Nunukan diamankan pada Rabu kemarin oleh tim Mabes bersama Polda Kalimantan Utara. Ironisnya, salah seorang oknum tersebut, yakni perwira yang menjabat sebagai pelaksana sementara Kasat Res Narkoba Polres Nunukan. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kapolda Kalimantan Utara dan pihaknya tidak akan pandang bulu menindak tegas para pelaku penyalahguna narkoba. Ini berkat kerjasama antara Mabes Polri dengan Polda Utara dalam upaya melakukan upaya penegakan hukum secara tegas sesuai dengan perintah Bapak Presiden melalui Aksasila. Jadi kita tidak pandang bulu apakah itu pelakunya masyarakat maupun aparat. Kita tidak tegas. Ya. Sejauh ini, Kepolisian Polda Kalimantan Utara maupun tim Mabes Polri masih melakukan penyelidikan dan mendalami kasus ini, serta pengembangan atas kasus tersebut. Dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan.